Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Sebelum kita mulai, kita akan sedikit review terlebih dahulu untuk episode pertama. Nah, di video pertama itu kita membahas mengenai bab 1, dan mungkin untuk video kali ini juga kita akan menyelesaikan bab 1 terlebih dahulu. Jadi di video kemarin kita baru aja membahas atau menyelesaikan episode seputar penciptaan Nabi Adam, terus juga ada kesombongan iblis yang menolak perintah Allah untuk bersujud, dan kita juga terakhir membahas para malaikat yang diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, di sini sekarang kita akan membahas lagi kelanjutannya mengenai Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam dan seterusnya. Jadi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, penciptaan Hawa dilakukan sebelum masuknya Adam ke dalam surga. Firman Allah yang menyatakan, "Wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga," menegaskan bahwa Hawa telah diciptakan sebelum kediaman Adam di surga. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-19. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ketika Nabi Adam sedang menjelang tidur. Allah menciptakannya dari tulang rusuk sebelah kiri Adam yang paling pendek, lalu ditutupi dengan daging. Nah, pendapat ini selaras dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang diri. Dan dari keduanya, Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika tulang rusuk itu diluruskan dengan keras akan patah, dan jika dibiarkan bengkok akan tetap demikian. Oleh karena itu, nasihat yang baik perlu diberikan kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, semua ini menunjukkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pasangan yang akan membuatnya merasa senang dan merasa tenang bersamanya. Sekarang kita akan langsung lompat atau membahas mengenai pohon dan buah terlarang bagi Nabi Adam. Mengenai ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-35 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Nah, para ahli tafsir itu memiliki perbedaan pendapat tentang jenis pohon yang dimaksud dalam firman Allah tadi. Beberapa mengatakan pohon itu adalah pohon anggur, sementara yang lain berpendapat bahwa itu adalah pohon gandum, dan ada juga yang mengemukakan bahwa pohon tersebut adalah pohon kurma, atau mungkin ada juga yang bilang pohon tin. Nah, meskipun ada perbedaan pendapat, namun Allah tidak menjelaskan secara rinci jenis pohon tersebut dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa jika pengetahuan tentang jenis pohon itu tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi umat manusia, Allah tidak mengungkapkannya secara eksplisit dalam kitab sucinya. Perbedaan pendapat ini meskipun beragam masih bisa diterima karena tidak ada penjelasan yang tegas dari Al-Quran atau hadis yang menjelaskan jenis pohon tersebut secara spesifik. Oleh karena itu, kita harus menerima bahwa jenis pohon tersebut tidak dijelaskan dengan detail dan fokus pada pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Adam dan larangan Allah terhadapnya. Baik, sekarang kita akan langsung aja masuk ke poin selanjutnya, yaitu mengenai surga yang disinggahi Nabi Adam. Nah, jadi para mayoritas ulama itu sepakat bahwa surga yang dimasuki Nabi Adam berada di langit, yang dikenal sebagai surga Al-Ma'wa. Hal ini didasarkan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang secara jelas menyebutkan tentang surga tersebut. Penyebutan surga ini dalam ayat menunjukkan bahwa surga yang dimaksud memiliki karakteristik yang spesifik, bukan surga secara umum. Meskipun ada beberapa perbedaan pendapat, mayoritas ulama mengkonfirmasi bahwa surga yang dimasuki oleh Nabi Adam berada di langit. Beberapa ulama berpendapat bahwa surga tersebut bukanlah surga abadi atau Jannah al-Khuldi, melainkan surga yang disediakan khusus oleh Allah untuk Nabi Adam dan Hawa sebagai tempat ujian, bukan sebagai tempat pembalasan. Pendapat yang berbeda, ada yang mengatakan bahwa surga tersebut berada di langit karena Adam dan Hawa diturunkan darinya. Sementara yang lain berpendapat bahwa surga itu berada di bumi karena ujian yang diberikan kepada Adam dan Hawa terjadi di dalamnya, seperti larangan memakan buah dari pohon khuldi. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, kita dapat melihat bahwa mayoritas ulama cenderung memahami bahwa surga yang dimasuki Nabi Adam adalah surga Al-Ma'wa yang berada di langit. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan mengenai iblis terusirnya dari surga. Nah, pendapat yang menegaskan bahwa iblis diturunkan dari surga karena kesombongannya dan tidak bisa lagi berada di dalamnya, sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyatakan bahwa iblis telah diusir dari surga.
Perintah untuk keluar dari surga bagi iblis merupakan bagian dari takdir yang tidak bisa ditolak. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan pengusiran iblis dari surga menegaskan bahwa iblis tidak lagi memiliki akses ke surga dan tidak dapat berada di dalamnya. Dia dinyatakan sebagai makhluk yang terkutuk dan terhina karena kesombongannya. Ayat-ayat yang menyebutkan bahwa iblis membisikkan pikiran jahat kepada Adam dan Hawa di dalam surga menunjukkan bahwa iblis masih bisa berinteraksi dengan mereka di dalam surga, tetapi tidak lagi memiliki akses untuk tinggal di dalamnya secara permanen. Meskipun terdapat perbedaan pendapat pada hal ini, penafsiran ayat-ayat Al-Quran secara umum menegaskan bahwa iblis telah diusir dari surga karena kesombongannya dan tidak lagi memiliki akses ke dalam surga sebagai tempat tinggalnya. Nah, sekarang di sini kita sudah beberapa rangkumkan, ada kira-kira sekitar 5 poin pendapat yang menyatakan bahwa surga itu yang pernah ditempati oleh Nabi Adam berada di bumi, bukan di langit. Ini mengutip dari beberapa argumen sebagai dasar pemikirannya. Jadi untuk yang pertama, itu riwayat hadis yang mengisahkan bahwa ketika Adam diambang kematian, ia menginginkan buah anggur surga, yang menunjukkan bahwa surga tersebut ada di bumi. Anak-anaknya pun pergi mencarinya, namun para malaikat melarang mereka untuk melanjutkan pencarian tersebut, menandakan bahwa surga itu terletak di bumi. Terus untuk pendapat para ulama yang kedua, itu penggunaan huruf alif dan lam pada kata al-jannah atau surga. Dalam firman Allah menunjukkan bahwa surga yang dijanjikan kepada Adam bukanlah surga yang sama seperti surga umum dalam pandangan umat Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa Adam diciptakan untuk menempati bumi. Terus untuk pendapat ulama yang ketiga mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata turun, tidak selalu berarti turun dari langit. Contohnya dalam kisah Nabi Nuh, kata turun digunakan ketika Nabi Nuh dan kaumnya turun dari kapal ke daratan bumi setelah banjir surut. Nah, terus untuk pendapat yang keempat itu penggunaan kata hubut atau turun, tidak selalu berkontradiksi, tetapi dipahami dari konteks realitasnya. Surga yang dihuni oleh Nabi Adam diyakini berada di tempat yang lebih tinggi dari daratan bumi dan dipenuhi dengan berbagai kenikmatan. Terus untuk pendapat ulama yang kelima, itu ayat-ayat yang menunjukkan perbandingan antara kondisi di surga dan di bumi, menegaskan bahwa Adam dan Hawa diturunkan ke bumi setelah mereka memakan buah yang dilarang. Hal ini membuat mereka mengalami kesengsaraan dan kesulitan di bumi sebagai akibat dari perbuatannya. Nah, 5 pendapat tadi itu rata-rata mayoritas dipegang oleh sebagian ulama salaf dan sebagian besar ulama kontemporer yang meyakini bahwa surga dan neraka sudah ada saat ini berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Oke, sekarang kita akan lanjut ke poin selanjutnya yang membahas tentang bisikan iblis kepada Nabi Adam untuk memakan buah terlarang. Nah, firman Allah, lalu keduanya digelincirkan oleh setan darinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-36. Jadi iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa dengan tipu daya, menjanjikan bahwa jika mereka memakan buah dari pohon tertentu, mereka akan menjadi kekal di surga dengan segala kenikmatannya. Namun kata-kata iblis itu hanyalah muslihat belaka dan bertentangan dengan kenyataan. Ada penafsiran bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon khuldi, yang dalam hadis disebutkan sebagai pohon di surga yang memberikan naungan yang begitu luas sehingga seseorang tidak akan dapat melewatinya dalam 100 tahun. Namun ada pandangan bahwa pohon khuldi itu tidak berada di surga. Hadis tentang pohon khuldi tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tetapi ada keraguan tentang apakah pohon tersebut ada di surga ataupun tidak. Di sisi lain, ada juga hadis yang menyinggung peran Hawa dalam kejadian ini, menyebutkan bahwa Hawa terlebih dahulu memakan buah tersebut dan mendesak Nabi Adam untuk mengikutinya. Namun ada juga penafsiran yang menyatakan bahwa peran Hawa dalam kejadian ini tidak relevan karena fokus pada perbuatan iblis yang mempengaruhi keduanya. Hadis tersebut menggambarkan Adam sebagai manusia yang awalnya memiliki tubuh yang sangat besar dan rambut yang lebat. Ketika ia memakan buah terlarang, auratnya terbuka dan ia merasa malu. Ada pohon yang menahan rambutnya, dan ketika Allah memanggilnya, Adam merasa malu karena perbuatannya. Ada juga penjelasan mengenai pakaian Adam dan Hawa setelah mereka memakan buah terlarang. Meskipun ada penjelasan dalam kitab Taurat yang menyebutkan bahwa mereka menutupi diri dengan daun-daun pohon tin, penafsiran Al-Quran menunjukkan bahwa mereka menutupi aurat mereka dengan daun-daun surga secara umum. Ayat dalam Al-Quran menyatakan bahwa setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang, Tuhan memanggil mereka untuk memperingatkan bahwa iblis adalah musuh nyata bagi keduanya. Adam dan Hawa mengakui kesalahannya, merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon ampunan serta rahmat-Nya. Ini adalah pelajaran berharga bagi manusia untuk mengakui kesalahan dan kembali kepada Allah dalam pertobatannya. Allah memerintahkan mereka untuk turun dari surga ketika terjadi perselisihan di antara mereka. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa perintah itu ditunjukkan kepada Adam, Hawa, dan iblis serta ular.
Hadis juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah memerintahkan untuk membunuh ular karena mereka telah bermusuhan dengan manusia sejak awal. Nah kemudian ayat dari surah Toha juga mengulang perintah Allah kepada Adam dan Iblis untuk turun dari surga. Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa perintah tersebut dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama dari surga ke langit pertama, dan kedua dari langit pertama ke bumi. Namun penafsiran ini memiliki kelemahan karena ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa mereka diturunkan langsung ke bumi pertama. Nah Allah juga memperlihatkan perselisihan di antara mereka dan menegaskan bahwa bagi yang mengikuti petunjuknya akan hidup bahagia, sementara bagi orang yang menentangnya akan hidup sengsara. Ada pula hadis yang menyebutkan bahwa Adam menempati surga selama 100 tahun. Dan beliau menangisi kehilangan surga selama 70 tahun karena menyesali kesalahannya serta 40 tahun ketika anaknya terbunuh. Ini menunjukkan kesedihan dan penyesalan Nabi Adam atas kesalahannya. Berbagai riwayat menyebutkan tempat di mana Nabi Adam diturunkan ke bumi setelah dikeluarkannya dari surga. Salah satunya menyebutkan bahwa Adam diturunkan di suatu wilayah yang bernama Dahna yang terletak antara Mekah dan juga Thaif. Ada juga yang menyebutkan bahwa Adam diturunkan di wilayah India. Sementara Hawa diturunkannya di Jeddah, sedangkan Iblis di wilayah Dastimyam di Basra, dan ular diturunkan di wilayah Isbaha. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Adam turun di India bersama dengan Hajar Aswad, membawa segenggam daun surga, yang kemudian disebarkan di India dan tumbuh menjadi pohon yang bagus di sana. Namun penting untuk dicatat bahwa ini adalah riwayat-riwayat yang beragam dan berbeda pendapat, yang muncul dalam literatur Islam. Dalam hal ini, yang terpenting adalah pesan yang ingin disampaikan dari peristiwa penurunan Adam ke bumi, yaitu sebagai permulaan perjalanan manusia di dunia ini. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir untuk bab pertama sekaligus menutup video kali ini, membahas tentang masa tinggal Nabi Adam di surga. Itu merupakan salah satu aspek yang diperbincangkan dalam berbagai riwayat hadis dan tafsir. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa Adam tidak mendiami surga untuk waktu yang lama, mungkin hanya dari waktu sholat asar hingga terbenamnya matahari. Ada juga yang menyebutkan bahwa Adam dan Hawa diturunkannya ke bumi dalam keadaan telanjang dan setelah kesalahan yang mereka lakukan. Mereka bertobat kepada Allah dan Allah pun menerima tobat dari mereka. Beberapa riwayat juga menunjukkan dialog antara Allah dan Nabi Adam terkait permohonan tobat Adam yang Allah kabulkan dengan memperhitungkan hak Muhammad, yang mana menurut Adam terlihat tertulis pada tiang-tiang arsy. Namun perlu dicatat bahwa beberapa riwayat hadis tersebut memiliki tingkat kelemahan dan perbedaan penilaian dalam kesohihannya. Dalam tafsir, ayat-ayat itu meliputi Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-37 dan Surah Toha ayat ke-121 dan 122. Itu juga menggambarkan tentang Nabi Adam yang melakukan kesalahan, pertobatan, dan diterimalah tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, masa tinggal Nabi Adam di surga dan proses penurunannya ke bumi merupakan bagian penting dan pemahaman kejadian-kejadian awal manusia dalam Islam, yang dapat dijelaskan melalui berbagai riwayat hadis dan tafsir yang memberikan gambaran tentang peristiwa tersebut. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.